Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang tayang di TV ketika menjelang akhir tahun atau tahun baru. Oke, lanjut. Di awal film, tampak sebuah keluarga di daerah Chicago yang sedang sibuk mengamasi barang-barang mereka. Dikarenakan mereka akan berangkat ke Paris besok. Lalu polisi ini mengatakan ke ayahnya Kevin untuk bersiaga dikarenakan rawan terjadi perampokan saat malam menjelang Natal. Lalu Kevin menghampiri ibunya dan mengatakan kenapa paman Frank tidak memperbolehkannya menonton TV. Kemudian Kevin diminta untuk mengamasi barang-barangnya. Sementara itu, Kevin tidak tahu bagaimana cara mengamasi barang. Pack my suitcase? I don't know how to pack a suitcase. Bombs away! Lalu Kevin mendatangi kakaknya yaitu Buzz. Di sini Kevin meminta izin untuk tidur di kamarnya. Akan tetapi permintaan tersebut langsung ditolak. Kemudian Buzz memperlihatkan seorang kakek yang katanya si kakek tersebut adalah seorang pembunuh. Tidak lama kemudian datang seorang pengantar pizza. Okay, that's 122.50. Hey, pizza's here! Listen, will you be leaving? Di sini Kevin mencari pizza kesukaannya, akan tetapi pizza tersebut telah dimakan oleh Buzz. Tidak lama kemudian Buzz tersedak. Kemudian Kevin yang sudah sangat kesal karena jatahnya dimakan oleh Buzz, lalu Kevin mendorongnya hingga membuat suasana menjadi kacau. Dan di sini ibunya menyalahkan Kevin dan semua yang ada di situ kesal dengan Kevin. Lalu ibunya Kevin mengajak Kevin ke kamarnya dan di sini Kevin kesal karena semua keluarganya membencinya dan dirinya mengatakan tidak ingin mempunyai keluarga. Ketika akan tidur, dirinya berharap semoga mereka semua hilang begitu saja. I wish they would all just disappear. Keesokan harinya, mereka bangun kesiangan karena mati lampu. Yang seharusnya mereka berangkat jam 8 pagi dan kini mereka bangun jam 12 siang. Sebelum pergi, ibunya Kevin meminta adik ini untuk menghitung anak-anak sebelum masuk mobil. Akan tetapi, si anak tetangga masuk dalam hitungan tersebut. Dan ketika penghitungan selesai, si anak tetangga langsung keluar. Walaupun mereka bangun kesiangan, akhirnya mereka sampai bandara tepat pada waktunya. Dan mereka pun berangkat ke Paris. Ketika dalam perjalanan, ibunya Kevin merasa ada yang tertinggal. Dan benar saja yang tertinggal adalah Kevin. Tentu saja itu membuat ibunya Kevin panik, khawatir, cemas, campur aduk. Sesampainya di bandara Prancis, ibunya Kevin langsung menelpon polisi dan meminta untuk memeriksa Kevin di rumah. Frank dan Mbak ini diminta untuk menelpon para tetangganya, akan tetapi para tetangga telah pulang kampung alias tidak ada di rumah. Sementara itu, ayahnya langsung mencari tiket pulang. Akan tetapi, si mbak penjual tiket ini mengatakan bahwasanya tiketnya sudah habis dan tiket akan tersedia 2 hari lagi, yaitu hari Jumat. Lalu si mbak penjual tiket ini memberikan saran untuk menunggu di bandara, yang mana kemungkinan akan ada yang membatalkan penerbangannya. Dan ibunya Kevin langsung menerima saran dari mbak penjual tiket tersebut. Setelah sekian lama menunggu, ibunya Kevin bernegosiasi dengan seorang nenek yang akan terbang ke Dallas. Di sini, ibunya Kevin mencoba tukeran tiket miliknya yang first class ditambah jam tangan Rolex, ditambah cincin dan anting plus uang $500. Tentu saja itu membuat si nenek tergiur. Akan tetapi, si kakek meminta nenek untuk segera naik ke pesawat karena sebentar lagi akan berangkat.
Ibunya Kevin sempat putus asa, kemudian dirinya memohon kepada si kakek dan nenek agar mau tukeran tiket pesawat. Si nenek yang tidak tega langsung memberikan tiketnya dan ibunya Kevin terbang ke Dallas, lalu ke Scranton. Akan tetapi, tiket untuk ke Chicago sudah habis. Kemudian datanglah Yellow Man. Gue akan panggil ini Yellow Man. Oke, lanjut. Di sini Yellow Man mengatakan kalau dirinya juga mengalami hal yang sama. Dan di sini Yellow Man menawarkan tumpangan. Setelah mendengar itu, ibunya Kevin merasa senang dan menerima tawaran tersebut. Kemudian scene berpindah ke Kevin yang baru bangun tidur. Awalnya, Kevin belum menyadari kalau di rumah sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain dirinya. Kemudian Kevin mulai memeriksa ruangan dan memanggil mereka. Mom, Dad, Buzz, Uncle Frank, he's just a joke. Uncle Frank, Megan, Lenny. Cars are still here. They didn't go to the airport. Lalu Kevin merenung. Kevin, I'm going to feed you to my tarantula. You are such a disease. Hopeless. No, Kevin, you're what the French call. There are 15 people in this house and you're the only one who has to... Setelah merenung, bukannya takut atau sedih, melainkan Kevin sangat senang karena ucapannya telah terkabul malam itu. I made my family disappear. Jadi, di sini Kevin melakukan apa yang diinginkannya tanpa ada larangan dari siapapun. Buzz, I'm going through all your private stuff. It's me, Snakes. I'm gonna give you to the count of 10. Sementara itu, duo rampok bersiap untuk melakukan aksinya, yaitu merampok sebuah rumah dan target utamanya adalah rumah Marvin atau tempat tinggalnya Kevin. Ketika mereka akan memasuki rumah tersebut, ternyata aksi mereka diketahui oleh Kevin yang sedang duduk di depan TV. Dan Kevin langsung menghidupkan lampu belakang rumah. Melihat lampu yang baru saja dihidupkan, duo rampok ini langsung mengurungkan niatnya untuk merampok rumah tersebut. Dan Kevin langsung bersembunyi di kolong kasur. A few inches later. Lalu dirinya mencoba untuk keluar dan menghadapi mereka. I'm not afraid anymore. I'm not afraid anymore. Akan tetapi, tiba-tiba muncul kakek yang ditakuti oleh Kevin. Jadi, Kevin berteriak dan kembali masuk lalu bersembunyi di kamar orang tuanya. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Akan tetapi, Kevin tidak berani membukanya karena sudah ketakutan dengan si kakek tadi. Tapi sebenarnya itu adalah seorang polisi yang mana sebelumnya ibunya Kevin telah menelpon polisi untuk memeriksa Kevin. Jadi si polisi melaporkan kalau keadaan rumah tersebut aman terkendali. Keesokan harinya, Kevin pergi ke toko untuk membeli sikat gigi. Akan tetapi, ketika akan membayar, tiba-tiba si kakek muncul dan menatap Kevin tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kevin yang takut dengan si kakek langsung mundur perlahan dan lari. Son? Hey! Shoplifter! Sampai-sampai dirinya lupa membayar sikat giginya. Ketika dalam perjalanan pulang, Kevin hampir tertumbur oleh mobil.
Lalu Kevin terkejut ketika melihat Om Botak yang menggunakan gigi emas ini. Dan di sini Kevin menyadari kalau dua orang ini sedang mengikutinya. Jadi Kevin langsung lari dan bersembunyi. Di malam harinya, ketika dua rampok ini kembali mendatangi rumah targetnya, di sini mereka merasa heran melihat rumah target masih ramai. Jadi mereka membatalkan aksinya dan kembali lagi besok. Kemudian Kevin memesan pizza favoritnya. Di sini Kevin berhasil ngeprank si pengantar pizza. Who is it? Leave it on the doorstep and get the hell out of here. It's Little Nero, sir. I have your pizza. How much do I owe you? Hey, I'm gonna give you to the count of 10. 1, 2, 10. Sebelum tidur, Kevin mulai merasa rindu dengan keluarganya. Keesokan harinya, Kevin pergi berbelanja yang tentu saja sendirian. Di sini, Mbak kasir keheranan dengan Kevin yang masih kecil tapi banyak membeli belanjaan. Dan di sini, si Mbak kasir mengatakan di mana ibunya, ayahnya, dan kakaknya. Akan tetapi, ternyata Kevin jago dalam bersilat lidah. Where's your mom? Where's your father? What about your brothers and your sisters? My mom's in the car. He's at work. I'm an only child. Sesampainya di rumah, Kevin langsung mencuci baju. Sementara itu, dua rampok yang menunggu di luar merasa heran. Dikarenakan tadi malam terlihat ramai, akan tetapi siangnya terlihat sepi, tidak ada orang. Dan Om Botak meminta Om Kribo untuk memeriksa rumah tersebut. Go check it out. Now? Go ahead. Dan Kevin berhasil ngeprank Om Kribo, membuat Om Kribo ketakutan lalu kembali ke mobil. Di sini Om Kribo mengatakan kalau ada orang yang ditembak di rumah tersebut. Ketika Om Kribo meminta untuk pergi, ternyata Om Botak mempunyai ide, yaitu jika ada polisi yang mengetahui kejadian tersebut, maka mereka yang akan menjadi saksinya dan akan ditanya-tanya. Jadi ternyata dua rampok ini bekerja di lingkungan ini, tapi gue nggak tahu mereka kerja apaan. Lalu Om Botak bangun dari tidurnya. Om Botak melihat Kevin yang keluar dari rumah dan sedang memotong ujung pohon. Dan di sini Om Botak mengetahui bahwasannya Kevin tinggal sendirian di rumah. Jadi dua rampok ini pulang dan akan kembali lagi jam 9 malam setelah menyusun strategi. Kevin yang mengetahui percakapan bahwasannya mereka akan kembali jam 9 malam mulai ketakutan. Di malam harinya, Kevin menemui Santa KW. Di sini, Kevin meminta ke Santa KW ini untuk mengirim pesan ke Santa yang ori, yaitu kalau dirinya tidak menginginkan hadiah, melainkan dirinya hanya menginginkan keluarganya kembali. Lalu kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, Kevin melihat sebuah keluarga yang sedang berkumpul. Lalu Kevin masuk ke sebuah gereja setelah mendengar nyanyian dari dalam gereja tersebut. Di sini Kevin kembali bertemu dengan si kakek. Kemudian si kakek mendekati Kevin. Dan ternyata si kakek tidaklah seseram yang diucapkan oleh Buzz. Di sini Kevin dan si kakek saling berbagi cerita dan keluh kesahnya. Dan di sini si kakek mengatakan kalau dirinya telah berpisah dengan anaknya karena sebelumnya si kakek dan anaknya pernah bertengkar hebat. Lalu si kakek mengatakan bahwasannya dirinya berharap tidak melihat anaknya lagi. Begitupun anaknya mengatakan ucapan yang sama seperti si kakek. Lalu Kevin menyarankan si kakek untuk menelpon anaknya. Akan tetapi si kakek khawatir kalau anaknya tidak mau bicara dengannya.
Dan Kevin terus meyakinkan si kakek untuk menelpon anaknya, dan jika anaknya tidak mau berbicara dengannya, tapi setidaknya si kakek mengetahui anaknya dan tidak perlu lagi mencemaskannya. BTW, si kakek berada di gereja ini dikarenakan dirinya ingin melihat cucunya yang sedang bernyanyi. Kemudian percakapan selesai dan Kevin pulang ke rumah. Di sini Kevin membuat strategi pertahanan untuk menghadapi duo rampok. Dan akhirnya dua rampok datang tepat pada waktunya dan mereka terkena jebakan yang telah dibuat Kevin. We know that you're in there. Yeah, come on, kid, open up. We're not gonna hurt. Open the door. Hello. The little jerk is armed! It's too late for you, kid. Now you're dead! Ketika mereka telah memasuki rumah, Kevin menelpon polisi dan mengatakan kalau rumah Murphy sedang dirampok, yaitu rumah tetangganya. What are you doing, Marv? Hey guys. Kemudian Kevin memancing duo rampok ini ke rumah Murphy dan ternyata duo rampok telah mengetahui strategi Kevin dan berhasil menangkapnya lalu menggantungnya. Akan tetapi tidak lama kemudian datanglah si kakek menyelamatkan Kevin. Dan akhirnya dua rampok ini berhasil dibekuk oleh polisi. Setelah itu, Kevin terlihat bersiap menyambut kedatangan keluarganya. Keesokan harinya, Kevin bangun dengan penuh semangat dan langsung memanggil ibunya. Akan tetapi tidak ada suara siapapun. Lalu Kevin kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian ibunya Kevin datang dan berteriak memanggil Kevin. Dan Kevin langsung turun. Akhirnya Kevin kembali bertemu dengan ibunya. Dan tidak lama kemudian datang keluarga yang lainnya, kecuali paman Frank dan bibinya. Lalu Kevin melihat keluar jendela dan melihat si kakek yang telah bertemu kembali dengan anaknya. Dan tiba-tiba terdengar suara. Kevin, what did you do to my room? Dan film pun selesai sampai di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya. Dan sekali lagi terima kasih dan sekali lagi terima kasih.